Oh, haleluya, haleluya. Kita diberkati, kita penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar. Kita seringkali mendengar kata sukses. Ya. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan beberapa orang, saudara. Dia berkata, Pak Paul, orang itu sukses. Anak-anaknya sukses. Ya. Jadi sukses. Kira-kira apa sih yang menjadi standarisasi sukses itu? Standar sukses itu apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Kejadian 13 ayat 1 sampai 2. Kejadian 13 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Abram sukses enggak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kesuksesan orang-orang yang percaya. Kita melihat bukan hanya sekedar sukses, tapi tentu kalau saudara melihat rentetannya di pasal yang ke-12, bagaimana Abraham itu diberkati oleh Tuhan karena Abraham melakukan firman Tuhan. Seorang pengemis, saudara yang dikasihi Tuhan, dia punya kerinduan sukses kalau ia punya uang yang banyak, ya. Karena dia mengemis, karena dia tidak punya, sehingga ia terpaksa mengemis. Ya. Seorang kaya, kriteria sukses itu bukan seperti pengemis, punya uang. Tapi seorang yang kaya itu adalah bagaimana mendapatkan, mengumpulkan uang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lain. Saudara, kriteria seorang karyawan berkata sukses. Apa itu sukses? Ya, kalau dia dapat kedudukan yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak contoh kehidupan dalam dunia ini untuk orang berkata apa? Sukses. Kalau kita melihat mereka sukses, bagaimana dengan kita? Sukses enggak? Yohanes 4 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pertanyaannya dalam hidup kita, sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu dengan benar? Banyak kali kita, saudara, bertentangan dengan firman Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Tapi saya mau berkata pagi ini, seperti Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ketika kita bergeser, saudara, dari sebuah kehidupan sangat disayangkan. Tapi mari kita belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Urusan besok itu urusannya Tuhan. Amin. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 12, bagaimana Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Padahal daerah itu subur. Tapi kita melihat bagaimana Abraham itu bergantung kepada Tuhan.
bukan mengandalkan pikirannya besok. Perencanaan itu harus. Tetapi satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan percaya itu. Urusan besok itu urusan Tuhan. Tapi dari ini kita mulai perencanaan dan membawa segala sesuatu ke dalam tangannya Tuhan. Saudara, jadi ketika kita mengambil contoh dari sebuah kehidupan Tuhan Yesus, kita harus temukan tujuan hidup yang benar. Katakan tujuan hidup yang benar. 2, 3. Temukan tujuan hidup yang benar di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4, silakan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tujuannya masing-masing. Jadi Tuhan menciptakan saya, saudara, kita semuanya. Tuhan punya apa? Tujuan. Nah, kita harus menemukan apa sih tujuannya Tuhan itu. Kalau kita tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Apakah hanya sekedar hidup dan kemudian mati? Saudara, kemarin kita tentang belajar bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya satu hal, temukan tujuan hidup kita. Bawa setiap perencanaan itu ke dalam tangannya Tuhan. Bawa perencanaan itu. Manusia menimbang-nimbang jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pola pikir yang salah. Saya mau berkata, temukan bagaimana hidup kita ini menjadi berkat. Bagaimana hidup kita ini membawa damai sejahtera. Bagaimana orang bisa menikmati keadaan kita. Silinta berkata, untukku dan untukku, semuanya untukku. Saudara, ketika untukku dan untukku, mereka gak pernah nabur karena merasa kurang. Saya dulu belajar, saudara. Saya SD kelas 1 sudah diberi ayat, bukan ayat, hafalan. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal apa? Kaya. Tapi sekian lama gak pernah ngalami yang disebut kekayaan itu. Dan kemudian saya ubah pola pikir saya ketika tante berdoa dan kemudian mendapat sesuatu yang dari Tuhan. Kita ubah pola pikir kita. Sekarang kita harus menjadi berkat dalam kesukaran, kesulitan, menjadi berkat. Dan ternyata, saudara, dalam kesukaran, kesulitan itu, taburan itu, cepat atau lambat pasti akan bertumbuh dan berbuah. Saya belajar dan kemudian saya ambil sesuatu yang dari Tuhan. Sampai saat ini
dalam keadaan apapun. Kadang-kadang roti itu yang sudah siap ada di mulut untuk dimakan. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita berani berikan. Kita lapar, tapi orang lain mendapatkan kebahagiaan. Saudara, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Itu sebabnya temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Mari. Biarlah orang lain itu melihat Yesus itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau tidak ada kehidupan Yesus dalam kehidupan kita? Nah, disinilah saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah didikan Tuhan. Bukan didikan yang lain. Ubah pola pikir kita. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menyelesaikan. Asal satu hal, kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, yang pertama, temukan. Kalau sudah ditemukan, jalankan. Amin. Percuma kita menemukan tapi tidak menjalankan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah, Alkitab katakan, menurut orang fasik. Banyak kali mudah terbawa oleh nasihat orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Itu lebih didengar daripada orang-orang yang dalam Tuhan. Saudara, dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ada kumpulan, ada dalam jalur orang berdosa. Gak ngerti kalau dirinya itu sedang melangkah ke jurang maut. Yang terakhir, iya. Lalu, kesukaannya itu apa dikatakan? Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya firman itu menjadi penuntun dalam kehidupannya. Mau melangkah, ingat firman Tuhan. Enggak kah? Ini langkahku salah, aku berdosa ini. Kalau sudah berdosa diterus-teruskan, saya mau berkata, lambat laun akan mendatangkan buah. Dosa itu kalau sudah lama, dosa itu kalau tumbuh akan mendatangkan apa? Maut. Itu sebabnya yang pertama, temukan dulu rencananya Tuhan apa dalam hidupku. Jalankan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bukan atas nasihat orang fasik, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Saudara, dan yang terakhir, menyelesaikannya. Tujuan hidup
yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia menjadi murid Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hukumnya apa? Hukum Kristus apa? Kasih. Kasih. Mari pagi ini, saudara, ada 3 hal, temukan, jalankan, dan selesaikan. Selesaikan. Dan hal itu kita melihat teladan Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 20. Apa kata Tuhan? Apa? Sudah selesai. It finished. Biar saya dan saudara dapat menyelesaikan perjuangan hidup ini. Kita enggak selamanya kok. Iya toh? Halo, selamanya enggak? Itu sebabnya kita punya anak-anak, biar anak-anak yang meneruskan perjalanan hidup kita. Mereka punya masa sendiri. Mereka punya kesukaran, kesulitan sendiri. Selesai. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Silakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara, apa yang dipelihara? Iman. Iman. Bukan yang lain. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Biar kita ketemukan maksudnya Tuhan, kita lakukan, kita jalankan maksudnya Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita selesaikan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku mencapai garis akhir. Aku telah memelihara apa? Iman. Pelihara iman. Jangan yang lain. Kita ditukar yang lain. Sebenarnya iman kita rontok, iman kita gugur di tengah perjalanan.